Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Salsabila Putri, absen 6 dari kelas 11 Kimia Analisis B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gas ideal. Gas ideal. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mempelajari sifat-sifat gas. Sifat-sifat gas pada tekanan rendah dan suhu kamar mendekati sifat gas ideal, sehingga gas tersebut dapat dianggap sebagai gas ideal. Sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. A. Gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul-molekul dalam jumlah besar. B. Ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. C. Setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak. Artinya, semua molekul bergerak ke segala arah dan kelajuan. D. Partikel gas distribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. E. Partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Persamaan gas ideal. Dalam pembahasan keadaan gas, ada 3 besaran yang saling berhubungan. Besaran-besaran tersebut adalah tekanan atau P, volume atau V, dan temperatur mutlak atau T. Hubungan ketiga besaran ini telah dipelajari dan diteliti oleh para ilmuwan. Untuk mengetahui bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut, mari kita pelajari beberapa hukum mengenai gas ideal. Hukum-hukum gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle. Dalam percobaan Robert Boyle pada tahun 1662 melaporkan bahwa volume dari sejumlah tertentu gas pada temperatur tetap berbanding terbalik dengan tekanannya, sehingga volume gas akan berkurang jika tekanan diperbesar. Ilustrasi hukum Boyle. Volume dari sejumlah tertentu gas pada temperatur tetap atau isoterm berbanding terbalik dengan tekanannya, sehingga volume gas akan berkurang jika tekanannya diperbesar. Yang kedua adalah hukum Charles. Hubungan antara V dan T berbunyi volume sejumlah gas tertentu pada tekanan tertentu atau tetap berbanding lurus dengan suhu absolutnya, di mana V sama dengan KT, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lalu ada hukum Boyle-Kay-Lussac. Hukum Boyle-Kay-Lussac merupakan gabungan yang berbunyi, jika volume gas diperkecil, maka tekanan gas tersebut membesar asalkan suhunya tetap. Pada perubahan A menurut hukum Boyle, di mana P2 Vx sama dengan P1 dikali V1, Vx sama dengan P1 V1 dibagi P2. Pada perubahan B menurut hukum Charles-Kay-Lussac, V2 dibagi T2 sama dengan Vx dibagi T1. V2 dibagi sama dengan Vx T2 dibagi T1, dan V2 sama dengan P1 dikali V1 dibagi P2 dikali dengan T2 dibagi T1. Lalu V2 dikali P2 dibagi T2 sama dengan V1 dikali P1 dibagi T1 didapatkan hasil K. Dan mendapat kesimpulan P dikali V dibagi T sama dengan K. Hukum Avogadro. Gas-gas dengan volume yang sama serta berada pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama, di mana V per N sama dengan K. Hukum Avogadro adalah hukum gas eksperimental yang menghubungkan volume gas dengan jumlah molekul yang ada. Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Tetapan gas umum atau R. Harga K pada persamaan PV sama dengan KT ditentukan oleh jumlah mol gas. Satuan P dan T tetapi tidak tergantung jenis gas. Pada P dan T tertentu, K berbanding lurus dengan V atau jumlah mol gas. Bila jumlah mol gas sama dengan N dan tetapan gas setiap mol sama dengan R. Banyaknya mol merupakan perbandingan massa atau W gas dengan berat molekulnya atau M. Maka
K sama dengan NR, R adalah tetapan gas umum untuk 1 mol, atau PV sama dengan nRT. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Satuan R berbeda-beda tergantung satuan dari P dan V, tetapi semua merupakan satuan tenaga. Bila V sama dengan liter, P sama dengan ATM, R sama dengan PV dibagi NT. Bila V sama dengan cc, P sama dengan ATM, R-nya PV bagi NP. Biasanya R dinyatakan dalam joule atau kalori dalam satuan internasional. Hukum Graham. Pada temperatur dan tekanan tetap, laju difusi berbagai-bagai gas berbanding terbalik dengan angka rapatnya atau berat molekuler. Laju efusi merupakan perbandingan volume gas dan waktu yang dibutuhkan gas untuk keluar melalui suatu lubang. Laju efusi sama dengan volume efusi dibagi waktu efusi. Hukum Graham hanya berlaku untuk gas pada tekanan yang rendah, sehingga gas dapat keluar melalui lubang secara perlahan. Dan yang terakhir adalah hukum Amaker. Hukum ini hampir sama dengan hukum Dalton, tetapi untuk volume parsial di dalam tiap-tiap campuran gas, volume total gas sama dengan jumlah volume parsialnya. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai Vn. V1 dan V2 dan seterusnya sama dengan volume parsial gas. Volume parsial gas di dalam campuran ialah volume gas tersebut, bila sendirian dalam ruang pada temperatur dan tekanan campuran. Sesuai dengan hukum Dalton, di sini juga dapat dinyatakan bahwa V1 dibagi V total sama dengan N1, V2 dibagi V total sama dengan N2 dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.